Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel dari eh, yang sudah kami review berjudul The Challenges of Anti-Corruption Education in Universities. Nah, selanjutnya saya sendiri Regina Kalista selaku moderator dari kelompok 5 dan juga teman kelompok saya yaitu Nafa Putri Naila Rizaldi, Dila Salsabila dan juga Aliatul Husna. Langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Yang pertama itu mengenai fenomena yang menjadi motivasi si peneliti. Nah, jadi tingginya tingkat korupsi di Indonesia itu didukung oleh data dari Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2022 yang menunjukkan peringkat Indonesia pada urutan ke 110 dari 180 negara. Dan juga data potensi kerugian negara menurut Indonesia Corruption Watch pada tahun 2022 yang mencapai 33.665 triliun. Nah, ada juga temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK dan ICFA Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku korupsi itu merupakan lulusan perguruan tinggi, yang dimana itu memperlihatkan kesenjangan antara pengetahuan akademik dan juga nilai moral. Nah, jadi korupsi itu sering melibatkan pejabat publik, termasuk jajaran pejabat, wali kota, bupati, anggota DPRD, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut secara tidak sah dan juga melanggar hukum. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Jadi ada beberapa landasan teori utama. Yang pertama itu adalah behavioral learning theory. Nah, di mana teori ini menyatakan bahwa pembelajaran itu ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diamati. Jadi, seseorang itu dianggap telah belajar apabila mampu menunjukkan perubahan sikap dan juga tindakan. Dalam konteks penelitian ini, perilaku anti korupsi itu dipandang sebagai hasil dari proses pembelajaran formal di perguruan tinggi, sehingga pendidikan anti korupsi itu diyakini dapat membentuk perilaku mahasiswa. Nah, yang kedua itu adalah teori fraud atau fraud triangle dan fraud tree theory. Nah, ICFA itu mengelompokkan tiga kategori fraud. Yang pertama itu ada asset misappropriation, fraudulent financial statement, dan juga corruption. Nah, korupsi itu merupakan bentuk fraud yang paling dominan dan juga paling merugikan negara. Penyebab fraud itu mengacu pada fraud triangle theory, yaitu tekanan, peluang, dan juga rasionalisasi. Nah, jadi teori ini itu menjelaskan mengapa individu berpendidikan tinggi itu tetap dapat melakukan kecurangan. Nah, penggelapan aset itu terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu ada pencurian uang tunai dan juga pencurian aset non-tunai. Nah, jadi penggelapan aset itu dikategorikan menurut beberapa skema. Yang pertama itu ada skimming, pencurian uang tunai, penipuan, pencurian non-tunai, dan penyalahgunaan aset. Nah, jadi penipuan ini itu dilakukan dengan mencuri aset suatu entitas ya. Terus juga ada faktor penyebab korupsi yang terbagi menjadi ke dalam dua juga kategorinya. Yang pertama itu adalah internal, yaitu perilaku dan juga dukungan sosial maupun keluarga, dan juga eksternal dari budaya masyarakat maupun kondisi ekonomi dan juga aspek politik. Nah, jadi korupsi eh, dalam jenis korupsi itu seperti konflik kepentingan, penyuapan, dan juga potensi yang merugikan perusahaan. Dan yang ketiga, tinjauan pustakanya yaitu adalah konsep pendidikan anti korupsi. Nah, jadi pendidikan anti korupsi itu dipahami sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral kan ya. Nah, peneliti itu juga menggunakan pendekatan normatif melalui peraturan perundang-undangan terkait pendidikan anti korupsi di Indonesia. Baik, selanjutnya itu adalah objek penelitiannya. Jadi di sini ada dua objeknya. Yang pertama itu adalah program studi S1 Akuntansi Universitas Diponegoro. Dan objek yang kedua itu adalah program studi S1 Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana. Untuk metode penelitiannya digunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan itu adalah data sekunder dari web resmi Prodi S1 Akuntansi Undip, web resmi Prodi S1 Akuntansi UKSW, dan juga web PD Dikti. Nah, data yang diambil itu berupa nama universitas yang memiliki Prodi S1 Akuntansi terakreditasi A maupun unggul. Kalau pendirian prodi, jumlah mahasiswa aktif, rasio dosen terhadap mahasiswa, dan juga visi misi dari prodi tersebut. Nah, analisis yang digunakan juga ada mm, mengidentifikasi profil prodi, seperti visi misi, jumlah mahasiswa, rasio dosen, dan juga mahasiswa.
Dan yang kedua itu mengkaji kurikulum dan mata kuliah terkait anti korupsi. Yang ketiga, identifikasi aktivitas umum maupun seminar bertema anti korupsi dan analisis tantangan implementasi pendidikan anti korupsi. Kita masuk pada hasil penelitiannya. Di sini hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kedua prodi itu menganggap pendidikan anti korupsi itu sebagai hal yang penting. Namun belum ada mata kuliah khusus untuk em, implementasinya. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu diintegrasikan ke mata kuliah wajib seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan juga bahasa Indonesia. Selain itu, di prodi akuntansi itu juga memiliki mata kuliah seperti etika profesi, audit, dan juga akuntansi manajemen. Jadi kedua universitas itu punya juga kegiatan seminar seperti kuliah umum dan juga webinar terkait anti korupsi. Berikutnya, penelitian juga menemukan beberapa tantangan utama, yaitu belum adanya mata kuliah khusus terkait anti korupsi, integrasi nilai anti korupsi yang masih implisit, tantangan moral di era revolusi 4.0 seperti plagiarisme, kecurangan, sikap instan mahasiswa, dan juga keterbatasan publikasi kurikulum anti korupsi di website universitas. Nah, kita masuk pada kesimpulan dan juga saran. Nah, jadi pendidikan anti korupsi itu telah diupayakan di kedua universitas melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum dan juga aktivitas akademiknya. Nah, namun implementasinya itu masih bersifat tidak langsung dan belum terstruktur secara khusus. Tantangan terbesar ke depannya itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai anti korupsi secara konsisten untuk membentuk lulusan berintegrasi tinggi di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial yang sangat cepat. Untuk penelitian untuk di masa mendatang itu diharapkan dapat dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan secara mendalam terkait pendidikan anti korupsi dan juga mengamati kegiatan akademik yang mengandung nilai-nilai anti korupsi tersebut. Nah, selain itu, studi ini itu juga terbatas pada program studi akuntansi S1, sehingga penelitian selanjutnya itu dapat diperluas ke program studi lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.